Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Arifah Nurlaila, Sinta Latifun Nisa, Rina Ayuni, Yuli Husnul Khatimah, dan Pipit Utami. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan materi mata kuliah Psikologi Islam dengan tema konsep jiwa dalam Islam. Apa sih sebenarnya konsep jiwa dalam Islam itu? Mari kita simak terus videonya. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu pengertian jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut dengan nafas, yang secara bahasa dapat diterjemahkan menjadi jiwa atau diri. Secara istilah dapat disimpulkan bahwa nafas atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Pengertian jiwa menurut beberapa ahli. Yang pertama, nafas menurut para filosof. Yadi Purwanto mengutip dari Al-Ghazali menjelaskan makna nafas, yaitu an-nafas adalah substansi yang berdiri sendiri dan bertempat di tubuh. Yang kedua, nafas menurut ahli sufi. Quraish Shihab menjelaskan pengertian nafas menurut ahli sufi adalah dorongan yang kuat untuk berbuat kurang baik. Nafas dalam artian jasmani adalah kekuatan hawa nafsu amarah, syahwat, dan perut terdapat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber bagi timbulnya akhlak yang tercela. Yang terakhir, nafas menurut ahli psikolog. Mengenai jiwa manusia, ahli psikologis memahami nafas adalah perpaduan antara fisik dan psikis manusia. Dalam memahami nafas, mereka lebih melihat dari tingkah laku manusia yang merupakan gejala dari nafas itu sendiri. Keanekaragaman nafs. Para ahli tasawuf membagi perkembangan jiwa menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama, manusia cenderung untuk hanya memenuhi naluri rendahnya yang disebut dengan jiwa hayawaniyah atau kebinatangan. Nafs amarah berdasar pada surat Yusuf ayat 53. Tingkat kedua, manusia sudah mulai untuk menyadari kesalahan dan dosanya. Ketika telah berkenalan dengan petunjuk ilahi, di sini telah terjadi apa yang disebutnya kebangkitan rohani dalam diri manusia. Pada waktu itu, manusia telah memasuki jiwa kemanusiaan, disebut dengan nafs lawamah, berdasarkan pada surat Al-Qayyimah ayat 2. Tingkat ketiga adalah jiwa yang telah bertransformasi masuk dalam kepribadian manusia, disebut jiwa ketenangan atau nafs mutmainah, berdasarkan pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Yang selanjutnya yaitu pengertian ruh, qalbu, dan akal. Yang pertama yaitu pengertian ruh. Ruh adalah dimensi sertaan jiwa yang paling bersih dan bersifat ilahiyah. Menurut Al-Farabi, ruh bersifat ruhani bukan materi yang terwujud setelah adanya badan, dan ruh itu tidak dapat berpindah-pindah dari suatu badan ke badan yang lain. Dengan adanya ruh dalam tubuh manusia dapat bergerak dan berpikir menentukan arah kemana ia harus melangkah. Sedangkan menurut pendapat Imam Al-Ghazali, ruh itu mempunyai 2 pengertian, yaitu ruh jasmaniyah dan ruh ruhaniyah. Ruh jasmaniyah adalah zat halus yang berpusat di ruangan hati, jantung, serta menjalar pada semua urat nadi tersebut ke seluruh tubuh. Karenanya, manusia bisa bergerak hidup dan dapat merasakan berbagai perasaan, serta bisa berpikir atau mempunyai kegiatan-kegiatan hidup kejiwaan.
sedangkan ruh ruhaniyah adalah bagian dari yang gaib. Dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh manusia, maka timbullah manusia menjadi makhluk yang unik dan istimewa, sehingga berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Dengan ruh, manusia dapat mengenal dirinya sendiri dan mengenal Rabb-nya, serta menyadari keberadaan orang lain yang mengacu pada kepribadian, berketuhanan, dan berkeperimanusiaan, serta bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Dalam pandangan psikologi Islam, manusia dinilai sebagai makhluk unik dan istimewa. Dalam bahasa Al-Quran yaitu khalqan akhara. Manusia adalah makhluk satu wujud dua dimensi, di mana manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Selanjutnya, yaitu pengertian qalbu. Qalbu adalah sesuatu rahasia yang halus atau latif, yang bersifat rohaniyah yang sangat berhubungan dengan jasmani. Latif tersebut adalah hakikat manusia itu sendiri. Itulah bagian manusia yang dapat memahami, mengetahui, dan menyadari. Qalbu menurut bahasa berarti membalik, karena hati seringkali berbolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang kala setuju, dan kadang menolak. Pada umumnya, qalbu itu dimaknai dengan hati. Bagi para sufi, hati bukan hanya mengacu kepada segumpal darah yang terdapat dalam dada, melainkan substansi yang halus dan berfungsi mengenal hakikat segala sesuatu, serta memiliki kemampuan untuk merefleksikannya. Dengan demikian, kemampuan hati tersebut sangat tergantung kepada sifat hati itu sendiri, karena ia tidak terlepas dari pengaruh panca indera, syahwat, dan cinta. Selanjutnya yaitu pengertian akal. Menurut bahasa, kata akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql, yang artinya adalah mencegah dan menahan. Dan apabila dihubungkan dengan manusia, berarti orang yang mencegah dan menahan hawa nafsunya. Menurut Quraisy Shihab, akal adalah tali pengikat atau penghalang. Akal merupakan sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang agar tidak terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Sedangkan menurut Abdurrahman Saleh, akal merupakan dorongan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral, serta daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Islam sangat menghargai akal manusia, karena akal merupakan daya fikir atau proses pikiran yang lebih tinggi, yang berkenaan dengan pengetahuan, daya akal budi, dan kecerdasan berpikir. Para filosof juga sepakat bahwa akal memiliki kedudukan yang lebih tinggi, yang menyatakan bahwa berkat akal, kecerdasan manusia dapat membuka kunci kebenaran. Hubungan antara ruh, qalb, dan akal. Dalam Al-Quran menginformasikan bahwa manusia memiliki 3 aspek pembentuk totalitas yang secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan. Ketiga aspek itu adalah jismiyah fisik, biologis, ruhaniyah spiritual, transendental, dan nafsiyah psikis. Struktur kepribadian manusia dapat digambarkan sebagaimana jasad dan ruh adalah dimensi yang berlawanan sifatnya. Jasad sifatnya kasar dan indrawi atau empiris, serta kecenderungannya ingin mengejar kenikmatan duniawi dan material. Ruh sifatnya halus dan gaib, serta kecenderungannya mengejar kenikmatan samawi, ruhaniyah, dan ukhrawiyah. Esensi yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Ruh sebagai kekuatan yang berasal dari Allah yang ditiupkan ke jasad manusia saat berusia 120 hari. Nafs merupakan sinergi antara jasad dan ruh, sinergi psikofisik. Dengan nafs, maka masing-masing keinginan jasad dan ruh dalam diri manusia bisa terpenuhi. Struktur nafsani ini terbagi atas 3 bagian, yaitu qalb, akal, dan nafs. Integrasi ketiga jenis nafsani ini yang akan melahirkan perilaku, baik perilaku lahir maupun batin yang disebut dengan kepribadian.